Selamat siang Pak Yudi. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang Pak Saril. Kabar baik Pak. Kalau Pak Saril sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Kita langsung saja ya Pak ke sesi tanya jawab diskusi ringan kita pada hari ini. Iya Pak, siap. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Yudi menjelang sesi ini? Ada hal khusus yang ingin kamu diskusikan atau fokuskan Pak? Iya Pak, sejujurnya saya sedikit merasa kecewa Pak. Kesel beberapa tangan di pekerjaan sekolah Pak. Kemudian Hmm, pelatihan CGP ini Pak membuat saya mencoba mencari solusi yang lebih efektif Pak. tentu saya menghargai kejujuran Pak Yudi. Mari kita jadikan diskusi ini menjadi ruang untuk menjelajah solusi bersama, Pak. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Pak? Iya Pak, saya itu ingin meningkatkan kompetisi pekerjaan saya Pak. Iya, Dan iya, yang iya. terkhusus kekesalan saya pada pelatihan guru penggerak ini, Pak. Wah, menarik ini ya, Pak. Kapan, Pak, kejadian dan ceritakan, Pak, bagaimana kejadian yang buat Bapak kesal? Baik, Pak. Pertama-tama, makasih ya, Pak, buat hari ini. Ya, sama-sama, Pak. Begini, Pak. Jumat kemarin, tanggal 24, saya kan tidak ikut rukol, Pak. Terus, Pak? Nah, pada saat jam 11 itu, saya bertanya-tanya di grup besar CKP, apakah ada rukol? Ada yang jawab sih, namun Iya, iya. fasilitator atau PP belum ada respon di situ, Pak. Terus Hmm, saya tanyakan ke grup kita, ya juga belum ada kabar, Pak. iya. Terus, Pak? Nah, itu Pak, saya disarankan ke grup besar, Pak. Jam menunjukkan jam 1, Pak. Jadi Iya. saya pulang, Pak. Kebenaran saya kan ikut jualan juga, Pak. Jadi saya mengantarkan orderan itu, Pak. Oh, Pak jadi jualan juga ya? Apa selama Bapak berjual itu, apa Bapak ada buka HP, Pak? Itulah masalahnya, Pak. Selama saya berjualan dan mengantarkan orderan, saya tidak membuka HP saya, Pak. Oh, terus Pak, bagaimana lagi, Pak? Gini, Pak, setelah jam 3 selesai dengan tugas tambahan atau kerjaan tambahan saya, Pak ya. Jam 3 Iya. sore saya pulang ke rumah, Pak. Sampai di rumah jam 4 sore, Pak. Parkir motor, kemudian cerita sama tetangga, Pak. Baru masuk ke rumah, Pak. Nah, kira-kira jam 4:30, Pak, ada ledakan di Hmm. dua rumah setelah rumah saya, Pak. Dan ada teriak Hmm. tetangga, asap. Saya pun keluar, Pak, dan membantu rumah teman saya yang kebakaran di SMP Negeri 23 itu loh, Pak. Dan sampai Hmm. selesai, saya tidak membuka HP, Pak. Jam 7-an, Pak, kira-kira kemarin itu selesainya, Pak. Waduh, kasihan ya Pak, rekan kita. Turut berduka ya Pak. Iya, makasih ya, Pak. Hmm, Maaf, Pak, jadi curhat kegiatan saya nih. Baik Pak, nggak apa-apa Pak. Baik Pak, kita lanjutkan setelah Bapak tidak ikut rukol Jumat kemarin ya Pak. Nah, bagaimana tujuan akhir yang Bapak inginkan Pak? Begini, Pak, saya itu memang tidak ikut recall Iya. ya, Pak, dan tidak aktif di WA. Hmm. Saya kesel tuh kenapa penentuan waktunya mepet, Pak. Hanya 1 jam setelah diskusi pada saat itu, Pak. Nah, kalau ada yang tidak terkontak, Pak, sebagusnya sejogjanya lebih dari 1 jam atau setidaknya besoknya, Pak. Eh, Bukannya fasilitator itu membuat kesepakatan bersama dan menetapkan jam 2 kita rukol, Pak. Benar, Pak. Namun di situ menurut saya yang kurang elegan, Pak. Karena yang berkomunikasi itu ada satu orang yang belum aktif, Pak. Nah, kalaupun besok atau malam mungkin agak agak lain, Pak.
Jika saya ada di situ dan tidak menghadiri rukor, itu saya yang salah, Pak. Iya, Pak. Namun ini kan sudah berjalan ke depannya, Pak. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan jika menentukan rukol ini, terutama dalam pelatihan JGP ini, Pak? Saya ingin jika nanti rukol kita mempertimbangkan masak-masak, Pak. Apa saja yang kita lakukan jika teman kita tidak hadir, Pak. Jika diskusi online itu mendadak atau tidak ditentukan, kita harus konfirmasi dulu, Pak. Kalaupun tidak hadir, seyogyanya keputusan juga mengakomodir kawan kita yang tidak hadir, Pak. Oh, oke, Pak. Baik. Sekarang kita coba mengidentifikasi permasalahannya. Apa yang membuat Bapak kesal dan kelihatan takut akan ketidakberhasilan, Pak? Saya kesal, Pak, atas kejadian yang saya tidak mengikuti rukol, Pak. Coba Pak Yudi ceritakan lebih lanjut. Bagaimana perasaan itu atau perasaan kesal itu muncul, Pak? Gini, Pak, saya takut tidak memberi kesan positif, Pak, kepada fasilitator dan PP, Pak. Nilai saya kurang, Pak, dan mereka takutnya antipati sama saya, Pak. Terkadang saya merasa tertekan, Pak, akan TGP ini. Penilaian fasilitator dan PP, saya sangat takut, Pak, terhadap saya, Pak. Karena ketidakhadiran ke saya kemarin, Pak. Oh, karena takut tidak memberikan kesan positif ya, Pak. Ya, paham saya, Pak, paham. Oke. Bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut, Pak? Ya, situasi ini sulit sekali, Pak. Di satu sisi, saya pengen mendapat nilai yang terbaik. Di sisi lain, terkadang berada pada keadaan yang memaksa seperti ini. Saya sih akan berusaha, Pak, semaksimal mungkin menghadapinya. Terkadang ingin berteriak loh, Pak. Cuman, ya, teriak kencang-kencang untuk menghadapi permasalahan ini. Agar bisa plong, Pak. Saya akan terus berusaha, Pak, dan berdoa agar Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi saya, Pak. Ya, iya, tetap semangat, Pak Yudi. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini, Pak Yudi. Oke. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan, Pak Yudi? Iya nih, Pak. Saya hanya ingin merasa tenang, Pak, terhadap permasalahan kemarin, Pak. Dan pastinya berusaha maksimal untuk setiap harinya yang dijanjikan untuk membuka HP. Dan saya akan berusaha, Pak, memaksimalkan nilai dengan belajar, Pak. Nah, oke, baik. Jadi, mari kita merancang, Pak, merancang rencana aksi. Jadi, apa rencana aksi, Pak, dalam mencapai tujuan presentasi yang kamu inginkan, Pak? Iya, Pak. Kita presentasinya untuk rukor kemarin ya, Pak, mempersiapkan HP dengan baik, Pak, dengan koneksi Iya, yang iya. baik. Saya akan belajar lagi tentang materi-materi yang belum pernah saya terima ataupun yang terlambat saya terima, Pak. Nah, itu bagus sekali, Pak Yudi. Oke, adakah prioritas yang kamu miliki dalam rencana aksi tersebut, Pak Yudi? Prioritas saya, Pak, pertama, Pak, saya akan mempersiapkan materi dengan yang baik, Pak. Kemudian Nah, saya akan mempelajari modulnya, Pak, dan mengulang kembali materi-materi yang sebelumnya, Pak. Saya percaya, Pak, fondasi kuat dan pemahaman yang kuat dalam materi materi sebelumnya dan materi-materi rukor serta latihan metode tirta ini dapat membantu saya mengatasi rasa gugup untuk dengan mengulang pembelajaran kembali, Pak. Sehingga saya bisa lulus mendapatkan nilai yang memuaskan, Pak. nah, tadi kan banyak telah sampai Pak Yudi sampaikan dari mempersiapkan materi ya, Pak ya. Materi, membaca materi sebelumnya. Nah, selain itu, apa strategi yang kamu gunakan untuk mencapai tujuan tadi?
dalam TGP ini, Pak Yudi? Heeh. Saya akan mencari referensi tentang materi modul, Pak. Kemudian membuat skenario tirta, kemudian membuat juga skenario untuk demonstrasi nantinya, serta berkolaborasi dengan teman-teman CGP, Pak. Dan tentunya dengan Bapak. Saya juga berencana meminta feedback, Pak, dari konstruktif untuk terus memperbaiki diri, terutama dalam metode ini, Pak. Dan sebelumnya dengan fasilitator PP dan fasilitator juga, Pak. Nah, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Pak Yudi. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu kamu mengatasi tantangan pemenuhan materi rukol kemarin dengan lebih efektif, sehingga dapat membuahkan hasil yang maksimal, Pak Yudi. Nah, sekarang bagaimana kamu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Saya Dan ingin, hmm, Dan kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal yang lain ingin kamu tambahkan, Pak Yudi? iya, Pak. Jadi saya ingin merasa lebih percaya diri, Pak ya, menghadapi pelatihan Iya, iya. CPT ini. Kedepannya saya yakin bimbingan dan diskusi dan bantuan rekan-rekan saya bisa mencapainya, Pak. Nah, baik Pak Yudi. Sekarang mari kita masuk ke langkah berikutnya, Pak Yudi, yang sudah mempunyai strategi dan rencana aksi tadi. Sekarang, apa komitmen kamu terhadap rencana aksi yang sudah kamu buat tadi, Pak Yudi? Nah, begini, Pak, saya komitmen untuk mempersiapkan materi rukol. Kemudian komitmen juga selalu membuka AP jika nanti mau mengadakan tukor, Pak. Kemudian mencari referensi dan juga diskusi sama PP dan fasilitator tentunya, Pak. Nah, jadi siapa dan apa yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmen tadi? Uh, yang dapat membantunya, Pak, teman-teman CGP ya, Pak. Ah, Kemudian iya, iya. juga Benar. saya juga minta tolong dengan PP dan fasilitator, Pak ya, agar bisa memahami materi serta mempraktekannya. Saya percaya dukungan dari kalian semua, dari kawan-kawan yang lainnya bisa memotivasi saya dan memantik perbaikan pada saya, Pak. Nah, benar sekali Pak Yudi. Jadi bantuan dari teman-teman, PP dan fasilitator itu dapat membantu kita dalam menyelesaikan tugas rukun. Oke, sekarang bagaimana dengan tindak lanjut Pak Yudi dari kegiatan Pak Yudi? Ya, Pak. Saya akan terus berlatih, Pak ya, belajar Baik. sampai bisa dan meminta refleksi feedback dari teman CGP, PP, dan fasilitator, Pak. Dan untuk terus meningkatkan kemampuan saya, Pak, terutama dalam guru penggerak ini. Kegiatan ini tidak hanya fokus sementara, Pak, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif dalam membimbing anak-anak kita, Pak. Wah, keren sekali Pak Yudi. Oke, kalau begitu saya tunggu keberhasilan Pak Yudi. Baik Pak, karena kebenaran saya akan menjemput anak saya Pak. Saya izin ya Pak, mau pergi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, sudah mendengarkan cerita saya, Pak. Sukses selalu buat Bapak ya. Ya Pak, sama-sama. Sampai jumpa ya Pak. Ya, sampai sampai jumpa, Pak. Saril, apa kamu mempunyai waktu senggang di jam istirahat ini? Iya Pak, ada. Ada apa ya Pak? Tidak ada apa-apa. Bisa ikut Bapak ke ruangan sebentar? Baik Pak. Saril, silakan duduk. Ya Pak, kalau boleh tahu ada apa ya Pak? Saya dipanggil. Ini ada yang ingin Bapak diskusikan bersama kamu. Apakah kamu bersedia? Iya Pak, bersedia Pak. Terima kasih ya, Saril ya. Begini, Ya Pak. jika Bapak perhatikan, akhir-akhir ini kamu lebih asik mengerjakan tugas secara mandiri ya. Padahal biasanya kamu sangat antusias dengan belajar secara kelompok.
Ada apa ini, Saril? Iya, Pak. Memang, Pak, sebenarnya saya sudah lama ingin bercerita, tetapi saya tidak tahu harus bercerita dengan siapa, Pak. Dan saya harus bagaimana? Saya bingung, Pak. Oh, begitu. Tidak apa-apa, Saril. Ceritakan saja sama Bapak. Jadi, apa yang Bapak bisa bantu terkait masalah yang Saril hadapi? Dan apa yang ingin kamu peroleh dari diskusi ini? Hmm, jadi saya ingin memperoleh solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak. Oh, mudah-mudahan Bapak bisa bantu semaksimal mungkin ya dalam memecahkan masalah yang Saril hadapi. Ada lagi keinginan lainnya? Saya ingin tahu dalam menghadapi permasalahan ini, Pak. Sebenarnya saya itu salah atau tidak kalau saya mengerjakan soal secara mandiri. Kan menurut saya mengerjakan tugas kelompok secara mandiri itu tidak apa-apa, Pak. Iya, memang benar. Saril tidak salah. Coba sekarang ceritakan baik apa sebenarnya yang Saril rasakan dan ceritakan juga hambatan yang kamu hadapi. Saya merasa tidak nyaman, Pak, saat mengerjakan tugas kelompok. Saya lebih suka mengerjakan tugas secara mandiri. Meskipun saya tahu seharusnya tugas itu saya kerjakan bersama kelompok, Pak. Oh, begitu. Mengapa kamu tidak berpikir demikian? Dan hal apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman bekerja sekelompok? Hmm. Saya merasa tidak nyaman, Pak, saat mengerjakan tugas kelompok. Saya lebih suka mengerjakan tugas saya secara mandiri. Meskipun saya tahu seharusnya tugas itu saya kerjakan bersama kelompok, Pak. Oh, begitu. Mengapa kamu berpikiran demikian? Dan hal apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman bekerja sama dalam satu kelompok? Jadi begini, Pak, saya itu merasa tidak nyaman karena kelompok saya ini tidak seperti saya harapkan, Pak. Sehingga saya malas untuk belajar apabila harus bekerja kelompok, Pak. Oh, begitu. Emangnya ada apa dengan kelompok kamu, Saril? Di kelompok saya ini, Pak, saya tidak menemukan teman yang bisa diajak berdiskusi, Pak. Mereka selalu bergurau, tidak serius, dan juga mereka hanya menunggu hasilnya saja, Pak. Tidak mau ikut bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok, Pak. Oh, mereka sering bergurau ya. Bisa ceritakan sama Bapak, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Iya, Pak, bisa. Jadi, ketika bekerja kelompok, teman saya tidak mau ikut mengerjakan tugas kelompok, Pak, yang sudah diberikan oleh guru. Hmm. Mereka hanya mengobrol, main-main, padahal tugas itu harus diselesaikan. Nah, daripada tugas kelompok itu tidak dikerjakan dengan baik oleh kelompok saya, jadi lebih baik saya mengerjakan tugas sendiri, Pak. Dan hasilnya juga baik, dan saya mendapat nilai yang besar, Pak. Oh, Bapak tahu apa yang Sari rasakan. Nah, sekarang Bapak ingin tahu, jika ada tugas yang mengharuskan kamu bekerja kelompok, kamu ingin kelompok yang seperti apa? Ya, Pak, kalau boleh, ya, Pak. Karena tidak semua teman saya malas dan ada beberapa juga yang rajin. Kalau boleh saya memilih sendiri, Pak, anggota kelompok belajar saya, Pak. Oh, jadi kepengen Saril kelompok belajar sendiri ya? Bukankah yang menentukan itu guru anggotanya? Iya, Pak. Saya ingin menentukan sendiri, Pak. Kemudian apa lagi keinginan kamu dalam bekerja kelompok? Saya ingin semua anggota kelompok saya aktif, Pak, dalam mengerjakan tugas. Oke, nah menurut kamu tadi kan anggota kelompok harus aktif dalam Iya, Pak. mengerjakan tugas.
Sekarang menurut Syahril bagaimana agar teman-teman kamu itu dapat bekerja sama dengan baik dalam mengerjakan tugas kelompok ini? Eh, yang pertama, sebelum bekerja kelompok dimulai, saya bisa membagi-bagi tugas terlebih dahulu, Pak. Oke, ide yang bagus. Syahril, jadi dalam mengerjakan kelompok itu ya, pembagian tugas harus pasti. Begitu kan maksud Syahril? Ya, Pak, begitu, Pak. Selain itu, ada cara lain tidak agar teman dalam kelompok kamu dapat bekerja sama dengan baik dalam mengerjakan tugas kelompok itu? Ada, Pak. Mungkin juga dengan pembagian tugas yang jelas, semua anggota kelompok juga harus berkomitmen, Pak, dalam mengerjakan tugas dengan baik. Nah, itu juga bagus, Ariel. Ternyata kamu mampu menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Iya, Pak. Jadi nantinya semua anggota kelompok kebagian tugas dan mempunyai tanggung jawab masing-masing, Pak. Nah, kamu sudah menemukan caranya. Sekarang Bapak tanya, komitmen apa saja yang Sari lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Besok kan ada tugas kelompok, Pak. Jadi besok saya akan coba melakukan rencana tadi yang sudah disebutkan tadi ya, dengan membagi tugas-tugas anggota setiap kelompok, Pak. Kemudian setiap anggota kelompok membuat komitmen dalam mengerjakan tugas kelompoknya, Pak. Keren, keren, keren. Kira-kira ada teman kamu tidak yang bisa membantu Saril dalam menjalankan komitmen tersebut? Ada, Pak, yaitu Amrullah, Pak. Dia teman semangku saya dan juga satu kelompok juga sama saya, Pak. Dia bisa membantu saya dalam membagi-bagi tugas kelompok dan bisa membuat komitmen dalam mengerjakan tugas kelompok saya. Nah, si Amrullah ya. Nah, itu Iya, sangat Pak. baik kamu lakukan. Bapak yakin setelah ini kamu pasti banyak perubahan dalam diri kamu. Baik dalam bekerja kelompok dengan teman-teman kamu. Amin. Terima kasih, Pak, atas doanya. Pokoknya saya akan berubah, Pak, menjadi lebih baik ke depannya lagi ya, Pak. Oke, keren sekali kamu Seril. Oke, baik kalau begitu Bapak mau lanjut dulu ya, masuk ke kelas ya. Kamu juga siap-siap ya untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah mendengarkan cerita dan permasalahan saya ya, Pak. Iya, sama-sama. Permisi ya, Pak. Ya.